melakukan, amin, segala perkara, haleluya. Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia perkasa, Dia ciptakan seisi dunia, Dia segala-galanya, atur segala masa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan, amin, segala. Mari masuk tiba. Mari jemaat bangkit berdiri. Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Bersama malaikat Tuhan, bersama umatmu,
kami menyembah Engkau, sebab Engkau saja yang layak disembah dan dipermuliakan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu ini debu adanya. Berbicaralah melalui hamba-Mu untuk umat-Mu. Berkati mereka mengorbankan waktu, keuangan. Dia hadir di tempat ini mengucap syukur kepadamu. Oleh sebab itu, berkatilah mereka dengan kesembuhan. Berkatilah mereka dengan kelepasan. Berkat yang dicuri dan ditahan oleh iblis dicurahkan atas umat-Mu, sehingga damai sejahtera melingkupi kami semua. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemarin saya sebut-sebut nama Pak Andi. Sekarang Pak Andi tidak masuk gereja, saudara, karena di atas Pak Andi itu ada kampung namanya apa begitu? Mereka ramai mengungsi. Ya, Pak Andi gak kena masalah sebenarnya, tapi karena heboh luapan apa namanya ini, wedus gembel Semeru itu, sehingga orang di kampung itu panik. Di mana di kampung itu ada seorang hamba Tuhan, namanya Ibu Pendeta Ruth dan Bapak Pendeta Watalangi. Ya, dia dulu situ dan sekarang melayani di daerah Sumatera. Beberapa hari yang lalu dia datang ke tempat itu, ke tempat ini, dan mungkin hari-hari ini dia masih ada di situ. Kiranya Tuhan menolong. Sebentar sore ada perayaan Natal di Pronojiwo, sehubungan akses daerah sini tidak bisa hadir ke sana. Puji Tuhan, saudara tidak usah takut. Rekam jejak geologi, Kampung Penanggal ini tidak pernah dilanda oleh erupsi Semeru. Bisa berkata amin? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Cuma dulu sebelum dibangun tanggul oleh perusahaan. Terima kasih buat kehadiran jemaat. Ibrani pasal 9 ayat 25 sampai 26. Kita bangkit berdiri kalau sudah ditayangkan. Ibrani, ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya. Lanjut. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Silakan duduk. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai pendidikan setara dengan doktor pada akhir zaman ini, sebab guru besarnya adalah Profesor Gamaliel. Dia belajar sebagai seorang Sanhedrin. Sanhedrin itu kira-kira adalah calon menteri agama di Israel. Dan Rasul Paulus merupakan kandidat utama calon imam besar atau menteri agama di Israel. Dia menulis surat ini. Dia pada akhirnya dia percaya Yesus ketika ditemui di jalan menuju Damsyik. Dia sempat buta mata, lalu didoakan oleh Ananias atas perintah Roh Kudus, sehingga celiklah matanya. Dan dia menjadi rasul yang ke-13, semacam begitu ya, menggantikan Yudas Iskariot. Begitu, Yudas Iskariot digantikan oleh Matias, tetapi Rasul Paulus ini dikategorikan sebagai rasul. Saudara dikasih Tuhan, saya sebenarnya selaku orang Kristen, semula saya agak kecewa dengan Yesus ini ketika saya SMA. Itulah sebabnya yang menyebabkan saya kemudian masuk seberang, walaupun orang tua saya pendeta. Sebab menurut logika saya, Yesus itu sangat tidak masuk akal. Dia harus mati di kayu salib. Bagi saya,
keberadaan Yesus disebut Tuhan, itu menjadi pertanyaan besar. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus harus mati? Padahal kita tahu semua posisi Yesus itu adalah Yahweh. Yahweh itu dalam perjanjian lama ditulis dengan kata Tuhan huruf besar semua. Itu kalau di searching bahasa Ibrani, Tuhan huruf besar semua dalam kitab perjanjian lama itu ditranslate dengan kata Yahweh. Itulah ada aliran yang mengagungkan Yahweh. Kemarin saya di Kota Malang, saya melihat mobil ditulis begini, terpujilah Yahweh. Saya bilang yang buat stiker ini goblok atau gimana ya? Yahweh itu perjanjian lama. Yahweh perjanjian baru namanya siapa? Yesus Kristus. Taurat tidak menyelamatkan. Kalau engkau menyembah Allah perjanjian lama, itu juga tidak diselamatkan. Saudara bayar perpuluhan, kalau dasarnya Maleakhi 3 ayat 10, itu perjanjian lama. Perjanjian baru perpuluhan itu dasarnya adalah hukum Melkisedek. Perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kembali kepada pertanyaan, kenapa Yesus Kristus ini harus mati salib? Pada saat Yesus ini launching kemesiasannya, ada seorang nabi yang dipersiapkan namanya Yohanes Pembaptis. Itu nabi terakhir perjanjian lama. Dan Yohanes Pembaptis itu kitab suci berkata, siapa yang terkecil di dalam kerajaan surga? Yohanes ini. Karena Yohanes ini dalam kategori perjanjian lama. Walaupun dia membaptis Yesus Kristus. Kata sambutan Yohanes di hadapan muridnya, dia berkata ketika ketemu Yesus, apa yang dikatakan Yohanes? Lihatlah, inilah anak domba Allah, penebus umat manusia. Itu juga yang dikutip oleh tokoh agama Gus Dur ayat ini. Saudara, kenapa Yohanes Pembaptis selaku nabi yang dinubuatkan kitab Yesaya, dia berkata Yesus sebagai anak domba Allah. Lalu Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang. Siapa ia? Yesus. Yesus dalam hal ini posisinya adalah imam besar. Amin. Itulah sistem kekristenan ini menggunakan pola imamat rajani. Masih tetap imam agungnya siapa? Yesus. Imam di gereja-gereja itu para pendeta. Jadi para pendeta itu merupakan imam. Ada seorang tokoh YouTube berkata, kalau sebuah gereja, Om tolong doakan, Om bantu doa, itu katanya gereja nggak benar. Ya nggak benar dia. Gereja itu tetap menggunakan pola keimaman. Bisa berkata amin? Ya, itulah sebabnya di launching 5 jabatan. Pertama rasul, paling jempol. Lalu penginjil, tukang telunjuk. Lalu nabi di tengah. Nabi, tukang nabi, ya. Habis gitu gembala, habis gitu guru. Ini jabatan-jabatan di dalam keimaman itu. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus ini harus mati di kayu salib? Ini yang disesalkan dan dihujat oleh teolog di dunia ini. Pada zaman itu, keperkasaan itu adalah kekuatan. Karena background Yesus lahir itu adalah dijajah oleh pemerintah Roma. Sehingga Roma ini menjajah Eropa sampai Asia. Palestina masuk Asia. Tetapi Yohanes memberikan gelar kepadanya, inilah anak domba Allah. Saya pernah jelaskan kepada saudara bahwa menurut penelitian Royan Watt, salib di Golgota, di mana salib ditancapkan di situ, ya, jam 12 siang itu terjadi gempa bumi di Golgota itu, sehingga memecahkan batu Golgota itu. Kemudian Yesus darahnya menetes dari atas kayu salib turun lewat kayu salib, lalu merambat ke pecahan gunung di Golgota itu. Ternyata di bawah kaki salib Yesus itu
terletak tabut perjanjian yang dicari orang seluruh dunia. Rupanya disembunyikan di situ atas kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemudian darah itu mengalir lewat pecahan gunung Golgota. Lalu grafirat itu kayak gini. Di sini ada gambar malaikat gini, kerub namanya. Lalu darah Yesus itu menetes di grafirat Allah ini. Pada saat itu juga, maka tirai bait suci itu terbelah menjadi dua sebagai pertanda selesainya peribadatan pola Yahudi. Bisa berkata amin. Sejak Yesus mati di kayu salib itu, maka pola peribadatan Yahudi itu ditutup, diselesaikan oleh Yesus. Itulah sebabnya dia berkata sudah selesai. Israel lagi mengumpulkan kekayaan. Kemarin 1 ton emas dimuat di truk keliling di Israel. Dia bilang ini adalah material yang akan digunakan untuk membangun bait suci yang ketiga. Bait suci pertama itu dibangun oleh Salomo, persiapan-persiapan oleh ayahnya Daud. Bait kedua itu dibangun oleh, lupa saya, bait suci ketiga Esra. Bait suci ketiga ini akan dibangun oleh Israel dan akan diupayakan sedemikian rupa. Tetapi kitab Wahyu berkata bahwa pelataran bait suci itu tanahnya Yordania. Bahkan bait suci itu sendiri menjadi milik simbol agama, 4 agama beribadah di sana. Tetapi kitab Tesalonika berkata, kalau sampai bait suci ini dibangun, lembu merah dikloning di Israel. Keturunan-keturunan Lewi, genetikanya diteliti, disekolahkan, namanya sekolah rabinik. Dia inilah yang akan melayani di bait suci yang ketiga. Kitab Tesalonika berkata, apabila bait suci itu dibangun, maka yang bertahta di situ adalah penguasa dunia ini. Itu pertandanya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Ingat-ingat aja. Kalau kita umur panjang dan kita mendengar bait suci itu dibangun, maka kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Saudara dikasih Tuhan, kita kenal tokoh Mahatma Gandhi, kita kenal tokoh Ronald Reagan, Lenin, bahkan Soekarno yang bisa mengubah negaranya, bahkan mengubah dunia. Tetapi anak domba Allah ini mengampuni dosa dunia, katakan amin. Pada saat dia mati di kayu salib, kitab Ibrani ini, kalau imam orang Yahudi tiap-tiap tahun dia membawa darah, bukan darahnya sendiri, tetapi peristiwa kematian di salib, Yesus sebagai imam agung membawa darahnya sendiri. Jam 12 siang gempa bumi, Gunung Golgota retak. Setelah diteliti ada sisa darah di situ oleh Royal Watt di penelitian Israel. Ternyata jumlah kromosomnya si Yesus ini tidak sama dengan manusia di dunia ini. Ini menandakan bahwa darah itu, darah adalah simbol kehidupan. Amin. Darah simbol penebusan. Sementara kita perjamuan suci, saudara, itulah yang ditekankan Alkitab, bahwa kematian Yesus itu memenuhi seluruh nubuatan kitab Taurat. Tutup. Selesai kitab Taurat. Taurat tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Lalu kenapa dia harus mati? Markus 7 ayat 20 sampai 23. Kenapa dia harus mati? Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7. Katanya lagi sama-sama, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Next. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, sama-sama, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kenapa Yesus itu sudah mati? Kita semua, termasuk saya,
sudah terkamiri, sudah terinfeksi dengan pencemaran dosa. Dosa akhir zaman ini bukan dosa tindakan, tetapi dosa di dalam hati. Ya, dosa. Itulah sebabnya kalau bikin status di Facebook, hati-hati. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Bisa berkata amin? Ya, kita coba berubah dewasa, karena kejahatan itu timbul dari pencemaran dosa lewat alam pikiran ini. Itulah sebabnya pikiran ini dijaga, mulut ini dijaga. Ada ayat yang berkata, jagailah mulutku dengan malaikat Tuhan. Hati-hati, karena pencemaran dosa itu merambah lewat ini. Ya. Lalu berikutnya Yohanes 8 ayat 34. Ada berkata, Yohanes 8 ayat 34, alasan Yesus mati. Yohanes 8 ayat 34 berkata, 3:21, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Yohanes 6, sorry. Yohanes 8 ayat 34, itu 20. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah dosa. Ketika kita berbuat dosa, pertama-tama lewat pikiran dan perkataan itu, maka secara otomatis kita menjadi hamba dosa. Kemarin saya ketemu dengan kepala KUA Candipuro, lalu cerita masa lalu. Saya cerita, pocol saudara saya ceritanya, menceritakan kehebatan saya masa lalu. Tidak tahu-taunya cerita itu saya tambah-tambah. Maka kuping saya panas. Saya mengerti bahwa saya sedang ditegur oleh Roh Kudus. Seberapa banyak di antara saudara yang berbuat dosa lalu ditegur Roh Kudus? Kalau sudah berbuat dosa lancar-lancar saja, itu alamat kita adalah hamba dosa. Ya, oleh sebab itu kepekaan hati nuranimu dibangkitkan kembali. Bisa berkata amin? Ya. Lalu alasan kenapa Yesus harus mati di kayu salib, ayat yang terakhir Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal, hampir semua pendeta hafal, jemaat-jemaat hafal. Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Inti dari semua ini adalah pertarungan antara Allah dan setan. Intinya, setan telah menggagalkan Taman Eden lewat perempuan dan ular. Lalu seluruh umat manusia ini berdosa. Maka yang disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa sih anaknya? Kata anaknya itu adalah Allah sendiri. Kenapa kemudian dia disebut anak? Karena sang firman ini datang kepada Maria, hamil, lalu lahir, dinamakan dia siapa? Yesus. Ketika Yesus di muka bumi ini, ada seorang jemaat pernah bercerita dengan saya, kenapa Yesus berkata, sembahlah Bapa, sembahlah Allah. Padahal Allah itu dia sendiri. Namun demikian, pada waktu dia ngomong, posisinya bukan Allah, posisinya adalah manusia. Ya ini, anaknya yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Hidupnya kekal. Syukur ya kalau di dunia ini kalian diberkati, limpah harta benda. Ya, syukur, puji Tuhan. Tapi harta benda itu jangan sampai
menggadaikan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Namun demikian, jika engkau tidak berbahagia di dunia ini, ada kekasih jemaat Tuhan senior Ibu Suwanti harus tidak bisa melihat. Sudah sekian tahun, kecewa dia, hampir bunuh diri, tetapi masih ada hidup kekal. Bisa berkata amin? Ya, Ibu Gembala sepuh dan Bapak Gembala mungkin sedikit yang menyaksikan. Dia berjuang di sini kemudian meninggal dunia. Kita semua meninggal dunia. Masih ada tempat, yaitu beroleh hidup yang kekal. Itu hidup kekal. Kita di muka bumi ini 70 tahun, mungkin 80 tahun ya. Udah 80 tahun tuh deklo, asam urat, linu-linu ya. Saya sering dikirimi foto oleh anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan mama saya, papa saya. Tak lihat umurnya udah 70-an tahun, saudara. Ya, minta kesembuhan dan seterusnya. Kalaupun hidup, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau sudah 80 tahun, 70 tahun, berserahlah ya, saudara ya. Tetapi bagi saudara-saudara yang masih umur di bawah 60 tahun, coba angkat tangan. Ya, siapa 60 tahun ke bawah? Mari melayani Tuhan. Mari jadi berkat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Suatu saat teman saya sekolah Alkitab punya farm bapak paparan. Dia umur 75 tahun. Dia mantan pelaut. Ya. Waktu itu guru saya namanya Pendeta Adi Sujaka. Ya. Gitu ya. Opak. Berapa umurmu? 75 tahun. Untuk apa kamu sekolah Alkitab? Untuk melayani Tuhan. Waktu muda kamu kemana? Kata guru ini. Jangan-jangan kamu tamat sekolah langsung mati. Benar mantan mati betul, saudara. Jangan menunggu tua untuk melayani Tuhan. Amin. Selagi ada kesempatan. Ya. Di dalam gereja ini selalu ada gesekan, ada masalah. Gesekan dengan jemaat, jangan meninggalkan gereja. Amin. Ya. Tolong dibantu gembala ini, didukung. Ya, tolong dibantu, didukung. Saudara di tempat ini untuk saling belajar. Ya. Apa ndak ke gereja Penanggal? Ndak omes aku ambil iku Beni. Apa Beni? Jangan. Satu dengan yang lain tentu ada gesekan. Tapi gesekan ini firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ya. Kalau saudara putus cinta, harus putus dengan baik-baik. Amin. Ya. Putus cinta harus putus dengan baik-baik. Dulu awalnya baik-baik kok. Om ini dulu mudanya nakal, mantannya banyak. Tante itu untung jantungnya besar. Ya, saya baik dengan mantan saya. Dulu baik-baik. Untuk apa kita menciptakan permusuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi suami-suami yang masih jantungan dengan mantan istrinya, besi menajamkan besi, itu kan masa lalu. Ya, masa lalu. Apa yang dipermasalahkan? Yang penting kita damai sejahtera. Cuma istri-istri ini kadang-kadang jantungan kalau dengar mantan suami. Soalnya suami itu biasanya nrutus, tahun rutus. Ya, itulah sebabnya istri khawatir. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang di Surabaya. Om, aku capek dengan suamiku. Loh kenapa? Aku mesti ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Nah, terus kan bisa cari pembantu, Cik. Pembantu ya ditandangi Om sama bojoku. Loh, saya ingat betul suaminya itu umurnya udah 70 sekian. Loh, saya kuat cik nandangi. Aku kesel apa maneh boren katanya gitu. Jangan begitu, saudara.
tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Oleh sebab itu istri-istri harus jaga kesehatan. Bisa berkata amin. Ada bidan kok jemaat di sini. Bidan siapa? Mau diperiksa kandunganmu, diperiksa pas itu. Jangan sampai cari pembantu untuk ngurus suami. Tak tahu-taunya suami ngurus pembantu. Kok ya ada gitu loh saudara. Ya, laki-laki ini kan istri, ibu gembala bilang dalam bahasa Manado, laki-laki ini sesama dengan anjing kata. Kok nggak enak omongan? Iya, cuman beda di ekor katanya. Tolong dijaga baik-baik suaminya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasar orang Manado ini. Laki-laki sesama dengan anjing, cuman beda di ekor katanya. Ngerti maksudnya? Jadi kita kalau dia ada ekornya sama dengan brodis di depan ini. Kita bersyukur punya Allah yang menebus dosa kesalahan kita. Amin. Dosa kita banyak. Gak ada yang benar di gereja ini. Saya gak benar. Kalau hidupku suci, udah diangkat saya kayak Elia. Saya masih ada dosa. Dukung gembala. Amin. Ya, gembala adalah imam yang dipercayakan Tuhan. Ada masalah jangan keluar dari gereja, tetapi justru membawa jiwa-jiwa datang ke tempat. Ada ibu baru, silakan berdiri. Tepuk tangan. Haleluya. Siapa namanya ibu? Yuli Christine dari Tumpeng. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi Hanya Kau Tuhan di Hidupku. Saya undang pelayan perjamuan suci Bapak Hendrik, Bapak Bing An, Bapak Yung Liang untuk melayani kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Suci kuduskan pelayan-pelayan Tuhan ini. Ampunilah dosa dan kesalahannya. Layakkan dia di hadirat. Berkati berkelimpahan. Kuduskan di hadirat. Kuduskan di hadirat. Layakkan kami bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
haleluya. Oh, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang percaya sanggup melakukan mujizatmu karena salibmu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Ada seorang jemaat apabila dia menghadapi masalah yang berat, dia butuh modal, dia butuh bayar utang, dia tertekan, dia menemui saya, tolong saya dilayani di perjamuan suci secara pribadi. Maka saya melayani dia, dia memperoleh kekuatan, dia dibukakan akses sama Tuhan, usahanya dapat berjalan. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu apa masalahmu. Kita diberi kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mungkin persoalan anak, persoalan utang piutang, persoalan sakit penyakit, persoalan hubungan keluarga. Percayalah, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada mujizat yang mengalir dalam hidupmu. Angkat roti ini di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum saudara makan, inilah anak domba Allah, kata Yohanes. Lalu dia naik di kayu salib. Sebagai manusia dia kesakitan, tubuhnya dicambuk, darahnya tercurah, turun di gunung Golgota, lalu mengalir di grafirat Allah tabut perjanjian itu. Itulah pengorbanan dia. Kita lepas dari hamba dosa, kita dikuduskan, kita diberkati. Patahkan roti, kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia kesakitan di kayu salib demi kita. Dia Tuhan rela menjadi manusia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Angkat cawan di atas kepala. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Tanda Nuh adalah pelangi, tanda kitab Taurat adalah sunat, tanda Yesus Kristus adalah darahnya sendiri, dimeteraikan bagi kita. Maka kuasa dosa, kuasa sakit penyakit, kuasa kemiskinan dihancurkan oleh darah Yesus. Bahkan kuasa kegelapan takluk atas engkau. Maka pagi hari ini, ikatan kuasa perdukunan, ikatan kuasa setan, ikatan kuasa kemiskinan, ikatan sakit penyakit terputus atas engkau. Kita minum darah Tuhan, darah perjanjian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Angkat tangan kananmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang.
Kuasa salib itu menyelamatkan engkau, katakan amin. Kuasa salib itu melepaskan engkau, katakan amin. Kuasa salib itu menyembuhkan engkau. Kuasa salib itu memberkati engkau. Kuasa setan tunduk kepada engkau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Maka semua yang diberkati berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salib